Qurankan kolbu ini, maka nanti ketika sang Al-Mahdi muncul, kita nggak kaget. Saya khawatir Pak, setelah nonton Al-Fatar itu, karena Fatar muncul ya. Avatar yang Bapak Ibu lihat, itu kan konsep Mesiah dalam semua agama, lalu dibuat menjadi hiburan. Dan asik sekali kan nontonnya. Tapi hati-hati, avatar yang dilihat orang hari ini itu baru avatar alam bumi, bukan alam semesta. Sedangkan Al-Mahdi itu rahmat bagi alam semesta. Di situ disebutkan puncak daripada avatar, sang penyelamat, juru selamat akhir zaman, itu mampu mengendalikan 4 unsur. Jadi, terus yang kedua, coba lihat. Di situ avatarnya mengendarai apa? Ada binatang berbulu yang bisa terbang, benar nggak? Saya agak ngeri Pak. Yang saya dengar lain kebalik. Justru Dajjal itu, nah ini kita dengar dari pandangan ulama yang kasyaf. Punya kendaraan, salah satunya kendaraan yang punya kendaraan bisa terbang sebesar itu, sebesar yang dikendarai si Al-Fatar. Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, banyak di musim kampanye dan di musim pemilihan ini, orang kemudian skeptis dengan hasil demokrasi, lalu mengatakan demokrasi kufur. Ada ngaku-ngaku ahlu sunnah buat muktamar, tapi pas kita cek, ini ulama ahlu sunnah dari mana? Pesantren dari mana nih orang? Ternyata banyak hari ini orang yang mensabotase nama ahlu sunnah aswaja. Lalu mereka buat muktamar, membuatkan hasil kesimpulan yang dulu dilakukan oleh kelompok yang namanya Hizbut Tahrir. Pernah dengar? Hizbut Tahrir itu sudah dilarang di Indonesia, tapi telat. Saudi sudah melarangnya jauh-jauh hari. Awal muncul langsung dilarang. Bahkan di negeri tempat munculnya, yaitu Yordan, itu Hizbut Tahrir dilarang, diharamkan. Di Mesir juga diharamkan. Loh, Indonesia kok terima mentah-mentah. Dan alhamdulillah, kita beberapa waktu lalu dengar pemerintah kita baru melarang. Tapi Indonesia tidak punya undang-undang untuk memberhentikan aktivitas Hizbut Tahrir. Dan tidak ada undang-undang kita untuk menangkap Hizbut Tahrir. Itu baiknya Indonesia. Maksudnya apa? Kelompok-kelompok yang hari ini ingin menghancurkan negara Indonesia yang kita cintai ini adalah kelompok-kelompok yang menikmati sistem negeri kita. Tanpa demokrasi, ada nggak kelompok Hizbut Tahrir itu? Nggak ada. Tapi mereka mengharamkan demokrasi. Ini hipokrit. Ya, tapi terjadi, Pak. Terjadi. Ya. Saya nggak tahu setiap Jumatan masih ada yang bagi-bagi selebaran nggak di sini. Selebarannya judulnya Al-Islam. Ya. Saya nggak benci juga sama Hizbut Tahrir, Pak. Tapi secara ideologi, bagi kita itu keliru sekali. Karena mereka meyakini Rasulullah SAW mendirikan khilafah. Ini pembohongan terhadap Rasulullah SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah membangun khilafah. Karena khilafah artinya negara yang dibangun setelah Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Disebut khilafah. Maka yang bangun khilafah siapa? Sahabat Nabi. Karena khilafah itu produk sahabat, bukan produk wahyu. Maka khilafah suci atau tidak suci? Ini kita boleh cek, Bapak Ibu. Kita boleh cek. Sayyidina Abu Bakar dipilih langsung. Sayyidina Umar dipilih langsung. Nah, ditunjuk oleh Abu Bakar. Utsman dipilih langsung. Nah, perwakilan. Ali, perwakilan. Sayyidina Ali ke Muawiyah itu sistemnya apa? Pakai perang dulu. Perang sivil, baru kemudian diplomasi. Kalau Sayyidina Ali kirim diplomatnya kalah. Jadi dalam sistem khilafah sahabat itu terjadi perang, terjadi pembunuhan,
perang Sayyidina Ali dengan Aisyah, perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu khilafah. Muawiyah bunuh 12 sahabat Nabi sehingga membuat Sayyidah Aisyah tidak mau menyapanya. Muawiyah mengatakan, saya tidak bermaksud seperti itu, wahai ibunda. Tapi ibunda Aisyah menolaknya. Itu terjadi di khilafah. Yang membunuh cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husain, itu masa khilafah. Khilafah Yazid bin Muawiyah. Yang membunuhnya adalah gubernur daripada Irak, namanya Ibn Ziyad. Maka ketika Nabi sedang jalan-jalan, ya, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Ditanya, hadis Imam Ahmad menyebutkan riwayat yang hampir sama. Hei Muhammad, apakah engkau mencium bau sesuatu? Kira-kira begitu kalau diterjemah sekarang. Kalau di Imam Ahmad lain, beliau langsung berkalam kepada Abbas atau keluarga Nabi yang lain. Inilah asyum, aku mencium di sini bau darah segar cucuku Husain. Ini Nabi sudah dikabarkan wafatnya Sayyidina Husain. Ini Nabi sudah lihat siapa yang bahwa itu terjadi di zaman khilafah. Saya ada kitab Bapak Ibu beberapa tentang khilafah, mulai dari yang tua sampai yang agak belakangan. Dan sejarah khilafah hampir mirip dengan sejarah semua pemerintahan yang ada di alam semesta. Bunuh-bunuhan, paman bunuh ponakan, ponakan bunuh saudara, saudara bunuh ayahnya, ayah bunuh anaknya. Yang sering kita dengar, ini mohon maaf, yang sering kita dengar tentang Muhammad Al-Fatih yang indah-indahnya, Bapak Ibu nggak dengar berdarahnya. Sudah dengar kisah berdarahnya? Di Turki Utsmani. Turki Utsmani itu menyebut negaranya daulah. Daulah Turki Utsmani, bukan khilafah. Turki Utsmani menghapus sistem putra mahkota. Pernah dengar? Oleh karenanya, semua putra raja, raja-raja dulu kan istrinya banyak. Ulamanya juga istrinya banyak, tapi ini beda kalau raja punya istri banyak dengan ustadz punya istri banyak, itu beda. Kalau raja punya istri banyak, efeknya kepada pelanjut dia. Muhammad Khan atau Mehmet Khan, kata orang sana, belum namanya Al-Fatih. Gelar Al-Fatih belum disematkan. Dididik bukan juga oleh seorang muslim. Dididik oleh seorang ibu tirinya atau seorang ibu asuhnya, seorang non-muslim. Yang mengajarkan dia cara berpolitik. Dan disitulah saya tragis sekali melihat Muhammad Khan yang kemudian digelari Al-Fatih. Dia mesti harus membunuh, memerangi saudara, masih sedarah sama dia, cuma mungkin beda ibu. Karena Turki waktu itu pecah menjadi 4 kerajaan. Berapa pecahnya? 4 kerajaan kecil. Dan itu yang orang yang Bapak Ibu dengar-dengar hari ini Muhammad Al-Fatih itu bunuhin mereka, ada yang tangkapin mereka. Saudara bunuh saudara. Maka tidak ada bedanya. Semua pemerintahan selain pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu pasti berdarah. Yang suci hanya pemerintahan Nabi Muhammad SAW, itu pun ada perang. Bedanya, dalam semua perang Nabi, hanya sekali Nabi SAW yang memulai perang. Itu seingat saya namanya, yang perang bulan Rajab itu, perang Yarmuk seingat saya. Dan ulama tarikh, ulama sejarah berbeda pendapat, ini gimana nih? Kenapa Nabi dulu menyerah? Terlebih dahulu menyerang musuh. Maka baru terjawab belakangan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ayah dari guru kami, Syekh Taufik Al-Buti, yang beliau sedang lagi buka tafsir Quran dibom oleh kelompok penganjur khilafah. Dan salah paham. Di salah satu masjid, bayangkan betapa kejinya penganjur khilafah itu, dan mereka tidak ada syar'inya sama sekali, tidak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Di masjid tempat orang baca Quran, tempat orang sholat, tempat wali-wali Allah sedang sholat, sedang baca ayat, sedang ngaji ayat-ayat Allah, itu mereka bom dan bunuh. Kayak gitu khilafah yang mau dia bangun. Ya. Auzubillah min dzalik.
Jangankan rahmat bagi alam semesta, rahmat bagi sesama muslim pun dia tidak ada. Kata Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Ya, Nabi itu sekali-kalinya memulai perang. Itu alasannya, jika Nabi tidak menyerang Romawi, maka Nabi pasti diserang bulan berikutnya. Maka pilih mana? Diperangi atau nyerang duluan? Maka beliau mengeluarkan satu kalimat dalam hadis yang sahih Muslim, diungkapkan, al-harbu khida. Perang itu adalah khida. Ya, strategi atau kalau terjemahan harfiahnya tipu daya. Kalau saya menerjemahkan strategi. Nah, Bapak Ibu, terutama anak-anak muda, udah tenang ya. Nggak usah kemudian menginginkan sesuatu sebelum masanya. Karena Imam Nu'taillah mengatakannya, min jahlil murid, salah satu ciri seseorang masih jahil, tidak kenal Allah, tidak kenal baginda Rasulullah SAW, tidak kenal Al-Quran dan Sunnah, menginginkan sesuatu sebelum terjadi. Allah belum menginginkan khilafah itu ada, terus kita menginginkannya. Kalau Allah menginginkan, dikatakan dalam hadis, seandainya kiamat tinggal 1 hari lagi, maka malam ini, malam tadi, Allah islahlah seorang imam namanya Imam Mahdi. Islah itu artinya diperbaiki. Allah ganti sifat dia. Berarti, nah ini kata kunci Bapak Ibu, sang imam itu lagi Allah balut dengan sifat-sifat kemanusiaan yang kita kemudian mustahil dia sang imam. Kan pikiran orang, Imam Mahdi itu dari sekarang sudah tahajudan, ya, sudah sholat jamaah terus-terusan, hafiz Quran gitu. Bayangin kita. Tapi saya kalau baca hadis ini, seandainya kiamat hanya tinggal sehari 2 hari, maka Allah akan islah sang imam itu dalam semalam. Yuslihuhullahu fi laila. Berarti yang menghendaki imam itu siapa? Allah. Udah, kita siapkan diri, pantaskan diri dengan apa? Qurankan kolbu kita. Ya, Qurankan kolbu ini, maka nanti ketika sang Al-Mahdi muncul, kita nggak kaget. Saya khawatir Pak, setelah nonton Al-Fatar itu, karena Fatar muncul ya. Avatar yang Bapak Ibu lihat, itu kan konsep Mesiah dalam semua agama, lalu dibuat menjadi hiburan. Dan asik sekali kan nontonnya. Tapi hati-hati, avatar yang dilihat orang hari ini itu baru avatar alam bumi, bukan alam semesta. Sedangkan Al-Mahdi itu rahmat bagi alam semesta. Semuanya. Tidak hanya bumi ini. Di situ disebutkan puncak daripada avatar, sang penyelamat, juru selamat akhir zaman, itu mampu mengendalikan 4 unsur alam. Api, air, apa lagi? Itu disebut orang sakti. Hanya mengendalikan bumi. Kalau dalam ilmu kemarifatan, orang ini disebut wali alam, bukan wali Allah. Dia cuma wali alam, bukan wali Allah. Kalau wali Allah, tidak hanya 4 unsur alam semesta itu. Coba lihat baginda Nabi Muhammad SAW tunjuk matahari, itu matahari berhenti Pak sejenak. Karena Sayyidina Ali mau sholat asarnya telat. Mataharinya sudah separuh, terbenam. Nabi tunjuk, wahai matahari, tahan sejenak. Ya. Saudaraku Ali sedang mau sholat. Tungguin. Jadi tidak hanya anasir yang 4 itu sampai matahari, sampai bulan, itu bisa dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah nggak pakai itu setiap hari. Karena itu namanya melanggar hukum alam. Disebut khariqul adah, merobek hukum alam. Jika ada satu hukum alam dirobek, maka dia berefek kepada hukum-hukum yang lain. Ini bahayanya. Jadi, terus yang kedua, coba lihat. Di situ avatarnya mengendari apa? Ada binatang berbulu yang bisa terbang, benar nggak? Saya agak ngeri Pak. Yang saya dengar lain kebalik. Justru Dajjal itu, nah ini kita dengar dari pandangan ulama yang kasyaf. Punya kendaraan, salah satunya kendaraan yang punya kendaraan
bisa terbang sebesar itu, sebesar yang dikendarai si Al-Fatar itu. Apa yang saya khawatirkan nanti, film ini masuk ke alam bawah sadar anak-anak muda. Mungkin Bapak Ibu, mohon maaf, sudah ada yang berpulang sebelum sang imam itu muncul. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang dipanjangkan umurnya. Di saat nanti Imam Mahdinya muncul, Dajjalnya muncul, si Dajjalnya mengendarai binatang yang bisa terbang. Orang mengira, oh ini avatar, ini Mahdi. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Sedangkan Imam Mahdinya tidak dikasih buruk. Nggak dikasih buruk, Pak. Disuruh berjuang seperti manusia biasa. Dikejar-kejar, mau dibunuh orang dari mana-mana. Maka mereka hanya bergerak malam hari, setiap kali terbenam matahari mereka bergerak untuk menyelamatkan diri, untuk kemudian berpindah ke negeri yang tanah suci itu Mekah. Ini enggak seperti yang diimajinasikan orang-orang yang berbicara akhir zaman sesuai dengan imajinasi, khayalan. Tiba-tiba sekarang ada Imam Mahdi di Baiat di Mekah, kan ada sekarang begitu. Ya. Betul lah. Dalam hadis Imam Ahmad itu ada satu riwayat. Mahdi palsu.